Salam sehat. Saat ini saya berada di apa namanya, Der? Bukit Tempurung. Bukit Tempurung itu ada di Tanjab Tim. Tapi saya berdiri di sini masih masuk Muara Jambi. Tapi di depan sana ada apa? Gapura. Itu sudah masuk Tanjab Tim. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini adalah hutan apa ini? Karet. Hutan karet dan sawit. Berketepatan sawit ini adalah punya keluarga kita. Jadi dalam hal ini ke arah sana itu ada karet. Ini adalah hutan. Kami akan melakukan survei hutan ini apakah cocok untuk budidaya lebah sebagai pengganti akasia. Coba terbangkan dulu, bisa? Kita akan melakukan survei dengan drone. Gitu. Kita mau lihat sejauh mana hutan ini ada. Kalau dia hutan ini banyak, ya mungkin bisa kita gunakan. Ya. Oke, Pak Reza, coba diinikan. Nah, ini ada karet-karet, ini ada sawit-sawit yang baru ditanam. Pertanyaannya, apakah sawit bisa makan, lebah bisa makan sawit ya? Kalau bisa makan sawit, kita punya 250 hektar yang untuk dimakani sama ini. Baik, nanti hasilnya akan kami laporkan. Salam sehat dari Bukit Tempurung. Salam sehat. Terima kasih saya sampaikan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer Jambi yang sangat-sangat peduli dengan perlebahan di Jambi. Di sini saya bisa simpulkan bahwa pertanyaannya tuh hanya satu, apakah ternak Apis mellifera bisa dibuat di perkebunan sawit dan karet? Kan itu saja. Memang kalau kita lihat di video ini melalui drone, potensi karet dengan potensi sawit itu sangat-sangat berlimpah. Jadi kalau bisa dimanfaatkan akan sangat-sangat berguna sekali. Yang harus kita ketahui dulu, lebah ini makanannya yang dominan ada dua. Yang pertama polen atau tepung sari. Ini adalah sumber protein. Ini bermanfaat untuk pembentukan otot-otot, terutama pada anak-anak yang masih muda, yang baru. Tidak-tidaknya 2 minggu pertama anakan lebah itu membutuhkan tepung sari sebagai sumber proteinnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan nektar. Nektar ini sumber karbohidrat sebagai sumber energi dari lebah itu untuk terbang. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka Apis mellifera itu layak untuk diternakkan di sana. Nah, sekarang kita lihat hasil dari kelapa sawit. Kelapa sawit ini ternyata menghasilkan nektar. Dia hanya menghasilkan nektar, tidak menghasilkan tepung sari atau polen. Kemudian untuk karet itu menghasilkan tepung sari pada saat dianya berbunga. Nah, sedangkan karet ini bunganya itu ada musimnya, tidak setiap saat dia berbunga. Jadi otomatis lebah itu tidak mencukupi mendapat makanan dari bunga karet. Selain itu, karet juga menghasilkan embun madu dari daun mudanya itu. Di ketiak daun itu menghasilkan embun madu yang bisa menjadi makanan. Namun dia tidak menghasilkan seperti yang tadi kita sampaikan, tidak menghasilkan tepung sari dan tidak menghasilkan nektar. Jadi kebun karet dengan kebun sawit bukan merupakan kombinasi yang bagus untuk memelihara Apis mellifera. Data pendukung lainnya, untuk Apis mellifera ini hanya memilih bunga yang mengandung kadar gula di atas 9%. Dia hanya mau di atas 9%. Kalau di bawah itu dia nggak mau. Dan ternyata sawit sama karet ini di bawah 9%. Otomatis untuk mellifera dia tidak mau makan dua tanaman ini. Lebah yang cocok untuk diternakkan di kedua vegetasi ini adalah Apis cerana, yaitu lebah lokal yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana Komandan? Mau mencoba memelihara Apis cerana?
Untuk Avis serrana ini harganya lebih murah, sekitar 3 kali lebih murah dibandingkan Avis mellifera. Kemudian pemeliharaannya juga gampang. Namun karakteristiknya karena dia lebah lokal, dia cenderung untuk lari dari koloni. Jadi kalau dikira-kira sekitar 50% dari koloni itu akan bubar, dia akan melarikan diri. Misalkan kita sering mengecek stup serrana, kita lihat di dalamnya kotaknya kita buka, mungkin dalam 3 hari sekali kita buka, ini serrananya ini akan tidak nyaman. Kemudian karena tidak nyaman, dia akan lari, meninggalkan stup kita itu, lari ke tempat lain. Itu biasa kebiasaannya. Namun kalau dengan perlakuan yang bagus, itu bisa dikurangi. Mungkin bisa jadi 70% yang hilang. Kemudian untuk hasilnya, untuk madunya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Avis mellifera. Jadi kalau perbandingannya, Avis mellifera itu 3 kali lipat dibandingkan hasilnya lebah serrana. Hitungan minimalisnya kalau serrana ini produksi madunya 2-5 kg per tahun. Sedangkan kalau untuk mellifera sekitar 60 kg per tahun. Memang bila dibandingkan dengan jenis lebah mellifera, serrana ini dipandang kurang produktif. Selain itu, dia memiliki sifat sedikit ganas, sehingga untuk beternak serrana ini relatif lebih sulit dibandingkan mellifera. Ada juga alternatif lain untuk lebah, yaitu namanya lebah trigona atau dikenal juga dengan lebah kelulut. Ini lebah tanpa sengat, bentuknya kecil-kecil kayak lalat. Itu bisa hidup di kebun karet ataupun kebun kelapa sawit. Sudah ada orang-orang yang mencoba membudidayakan di kebun sawit dan hasilnya lumayan. Dalam 1 tahun bisa panen 4 kali, berarti tiap 3 bulan dia panen 1 kali. Dengan satu koloni menghasilkan sekitar 250 ml madu. Memang kalau untuk trigona ini dia cenderungnya menghasilkan propolis dibandingkan madu. Nah, jadi memang sudah ada spesifikasi masing-masing. Kalau trigona ini dia lebih banyak menghasilkan propolis, sedangkan untuk madu dihasilkan lebih banyak oleh mellifera. Harga jual madu trigona pun sangat mahal dibandingkan mellifera. Jadi memang ya sesuai dengan waktunya. Jadi waktunya lama, hasilnya sedikit, tapi harganya mahal. Dibandingkan dengan mellifera, waktunya singkat, madunya banyak, tapi harganya jauh lebih murah. Memang ada keuntungan dan kelebihan masing-masing yang dihasilkan oleh lebah ini. Nah, jadi kalau komandan mau tetap memelihara lebah di sawit sama karet, jadi saya menyarankan yang pertama itu lebah Avis serrana, lebah lokal Indonesia. Kemudian alternatif kedua adalah lebah trigona atau kelulut. Namun kalau komandan bertanya kepada saya, apakah serrana atau trigona, maka akan saya jawab lebih baik memelihara lebah trigona. Budidaya lebah trigona tergolong mudah bahkan untuk pemula sekalipun. Dengan membeli koloni lebah tanpa sengat ini, kemudian diletakkan di tempat yang teduh, para lebah akan mencari nektar sendiri, polen, dan bahkan resin di pepohonan di sekitar tempat kita. Lebah trigona ini punya syarat wajib, yaitu tanaman bergetah. Pengalaman menunjukkan bahwa tanaman penghasil polen dan nektar tidak bermanfaat sama sekali jika tidak ada getah pohon yang digunakan untuk menyimpan madu dan pembangunan sarang lebah ini. Beberapa tanaman bergetah yang menjadi sumber resin favorit seperti mangga, bacang, nangka, cempedak, sukun, manggis, pinus, singkong karet. Nah, bagi daerah yang memiliki sumber daya alam salah satu jenis tanaman tadi, sangat berpotensi untuk mengembangkan lebah madu trigona. Tidak menutup kemungkinan ada lagi jenis tanaman penghasil resin lainnya,
yang memiliki potensi khusus yang bisa dimanfaatkan hasil propolis lebahnya. Peternak akan lebih mudah menghasilkan hasil propolis mentahnya untuk industri, karena kebutuhan propolis ini sangat tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, propolis ini harganya paling mahal dibandingkan produksi lebah lainnya. Demikian komandan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat.